Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang, masih seputar kasus Banpol dan beberapa lagi kasus, yaitu setelah kita melihat hasil daripada BAP hari ini, yaitu Bapak Ahmad Taufan Sudirjo berserta Yoris dan Danu. Ada beberapa yang dipertanyakan di sana, yaitu mengenai Banpol, keberadaan Banpol, kemudian mengenai yayasan, kemudian juga mengenai diruqyahnya Yoris atas pernyataan daripada kuasa hukum Yosep. Yang akan saya coba sekarang bahas adalah masalah ada yang masuk ke TKP tanggal 19, bukan hanya Danu dan Banpol, tetapi ada juga yang masuk ke sana pada tanggal 19, yaitu Bapak Yosep dan Bapak Mulyana, adiknya Pak Yosep, Bapak Mulyana itu ya, masuk ke sana. Dan dinyatakan juga bahwa Pak Yosep setelah keluar dari TKP membawa barang. Nah, ini adalah sesuatu yang jadi gempar lagi ya, jadi gempar ini. Jadi kenapa kok baru ada sekarang pernyataan ini setelah sekian bulan ya? Ternyata bukan hanya Danu, dan ini dinyatakan oleh Yoris, bahwa Yoris mengatakan bahwa Pak Mul dan Pak Yosep datang ke TKP tanggal 19 jam kurang lebih jam 4 sore lebih. Kenapa baru sekarang Yoris mengatakan ini? Saya nggak tahu nih, apakah baru sekarang Yoris mengatakan ini atau memang sudah mengatakan kepada polisi di BAP sebelumnya. Tapi kalau kita lihat ini sepertinya seperti baru sekarang nih informasinya keluar nih ya. Karena di BAP sebelum belum ada pernyataan itu dari Yoris. Apa yang membuat Yoris mengatakan baru sekarang ini? Apakah ada ketakutan atau karena melihat bahwa Pak Yosep memang adalah orang tuanya? Jadi ini nggak tahu kenapa sebabnya. Apa sebab yang membuat Yoris baru kali ini mengatakan? Kalau memang baru kali ini ya, saya juga belum tahu persisnya apakah memang baru kali ini pernyataan Yoris itu. Nah, kalau kita mencermati bahwa adanya Pak Yosep dan Pak Mulyana ke dalam TKP, jelas-jelas kalau ke TKP dan masuk ke dalamnya jelas-jelas juga sudah melakukan pelanggaran karena masuk ke dalam wilayah polis lain ya. Dan itu juga kita belum tahu juga apakah masuk ke dalam rumah atau hanya di luar, kita tidak tahu. Tapi dinyatakan pada di sana bahwa masuk ke dalam TKP. Kalau memang benar masuk ke dalam TKP melewati polis lain, sudah masuk pelanggaran. Kembali lagi pertanyaannya, apa yang membuat Pak Yosep dan Pak Mulyana masuk ke dalam TKP? Apa rasa pikiran sehingga beliau masuk ke dalam TKP? Apakah keinginan sendiri atau ada yang menyuruh? Nah, ini jadi misteri lagi, luar biasa ini. Semakin hari semakin terbuka, tapi yang harus kita waspadai adalah bagaimana seseorang mengelak pada saat di BAP atau dipertanyakan. Kita pernah dengar dulu statement daripada polisi bahwa kami tidak butuh pengakuan, kami butuh bukti, dan buktinya bukti ilmiah. Sekali lagi, kami tidak butuh pengakuan, kami butuh bukti. Itu yang bisa statement daripada polisi. Jadi memang kepolisian tidak butuh pengakuan, walaupun pengakuan bisa sebagai sarana untuk bisa ditelusuri ya, sebagai penelusuran. Nah, kembali kepada Pak Yosep dan Pak Mulyana yang dinyatakan Yoris ada di TKP jam 4 lebih. Pertanyaannya, apakah ada yang melihat selain Yoris, Pak Mulyana dan Pak Yosep masuk ke dalam TKP?
Kemudian apakah ada alat bukti yang diperlihatkan berupa jejak digital, apakah berbentuk foto ataukah berbentuk video sebagai bukti bahwa beliau masuk ke sana. Nah, ini dia, ya. Bagaimana kalau misalkan pada saat ini beliau mengelak, tidak, saya tidak pernah ke sana. Misalkan ya, pada saat di BAP, tidak pernah saya ke sana. Tanggal 19 saya tidak pernah ke sana. Ya. Saya tanggal 19 ada di sini, tidak ke sana. Kalau memang ke sana, mana buktinya? Ah, ini dia. Oh, itu pengakuannya Pak Yoris. Nah, bisa saya disangka loh, itu ngaku-ngaku saja. Nah, yang kita harus waspadai di sini, adakah jejak digital berupa dokumentasi, video ataupun foto, atau ada pengakuan dari seseorang yang lain selain Yoris? Minimal ada 3 orang, ya. Ini kan 1 orang. Kalau 1 orang bisa dibantahkan itu, ya. Minimal harus ada 2 atau 3 orang dengan pengakuan yang sama. Kalau hanya cuma 1 orang, tidak kuat. Jejak digital, foto dan kamera tidak ada. Ini bisa terbantahkan ini. Ya, bagaimana kalau tidak mengaku? Karena tidak ada bukti. Nah, ini dia. Tapi ya itu jadi rame ini ya. Jadi rame. Karena kenapa Yoris baru sekarang nih mengungkapkannya. Ini jadi pertanyaan juga. Luar biasa. Semakin luar biasa. Kita ikuti terus perkembangan ini, kita kawal terus. Kita selalu berdoa supaya cepat terkuak. Terima kasih. Dan inilah cuplikan videonya, pernyataan dari kuasa hukum Ahmad Taufan Sudirjo di channel YouTube-nya Heri Susanto, YouTuber yang paling update, YouTuber yang paling semangat membantu dalam pengungkapan kasus ini. Mohon izin Pak Heri Susanto untuk mengupload video Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum subscribe. Ayo, jangan nonton aja. Subscribe, pijit tombol merah. Karena mumpung gratis. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe di channel YouTube saya. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang banyak dan rezeki yang berlimpah. Kita juga doakan sama-sama saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, yang sedang sakit. Semoga Allah mengangkat sakit dan musibahnya. Dan selalu doakan yuk sama-sama almarhumah Ibu Tuti dan Amelia, semoga dalam keadaan husnul khotimah dan di lapangan kuburnya diterangkanlah kuburnya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya Banpol, tadi juga Kang Yori sudah menambahkan dalam keterangannya bahwa di tanggal 19 itu bukan hanya Danu yang masuk ke TKP, tapi ada juga Pak Yosep dan Pak Mulyana yang masuk ke TKP. Di situ disaksikan sama Yoris dan sudah kita laporkan ke polisi juga untuk diusut. Kapan itu, Pak? Pada tanggal 19. Makanya kalau ada statement dari pengacara Pak Yosep ya, kuasa hukumnya yang meminta segera Danu dan Banpol dijadikan tersangka, menurut kami terlalu berlebihan, karena yang mampu menentukan itu hanya polisi dan penyidik gitu. Sedangkan tanggal 19 itu kejadian Danu masuk ke dalam TKP itu murni diminta dan diminta oleh Banpol. Yang buka pintunya Banpol, yang bawa kuncinya Banpol. Lantas apakah ini perlu diperiksa? Menurut kami seyogianya diperiksa, karena Banpol ini kan adalah bantuan polisi yang pastinya SK-nya atau surat tugasnya itu pasti harusnya ada dari kepolisian gitu. Terkait Pak Yosep dan Pak Pol yang masuk ke TKP itu berbarengan dengan beda-beda, itu waktunya sekitar jam 4 lebih sore berarti, Pak. Sore. Dan di situ dalam keterangan Kang Yori disampaikan juga ada barang yang dibawa sama Pak Yosep. Nah, ini kan mesti dilanjuti oleh penyidik, kita serahkan semua sama penyidik, dan saya harap